Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustaz, dimohonkan masuk surga. Amin Allah. Yang tak menyembuh menjawab bodoh akan. Kamu masuk Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah tarawih yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada malam yang berbahagia ini tibalah gilirannya bagi kami untuk memberikan tausiah Ramadan di hadapan Bapak Ibu. Namun sebelumnya Pak Ustadz minta maaf terlebih dahulu. Seandainya nanti dalam uraian kita ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, rami nyo kampung orang Sumani, rami di anak orang guru, rami nyo sadang tengah hari. Kok talantuang bakai kanaya, talendo bakai katurun maaf dahulu abu awal. Kali kemudian maaf Pak ya. Tapi tak ada minat Pak Ustaz, niat Pak Ustaz menyinggung apa seperti itu. Apa tu niat dari Pak Ustaz? Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan malam ini batali dapat diri, batampu dapat dijinjang dibawa pulang ke rumah. Tiba di rumah baiko inok manuangan. Kalam karih baju orang sunua dijahit lambek di sudahan bawa ke kinci lada urusah menyasah di tapian. Santan ulama kaji awak malam ini jangan capek ditululur. Kok baik rasanya nyok, jangan capek lo dibuangan. Bawa ke pikir lada urusah menyasah kemudian. Ya Pak ya. Memang judul yang diberikan Amaliyah di malam Lailatul Qadar, tapi dirubah redaksinya sakit. Apa judulnya? Siapa ingin ke surga? Apa
Kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, itu sudah dijanjikan oleh Allah Bapak Ibu sebagai balasan perbuatan kita di dunia. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu kampung untuk mencari amal, akhirat kampung pembalasan. Jadi kalau lagi Bu di akhirat awak tidak ada nama nanam lagi Pak Bu, kita cuma menuai analah kita tanam di dunia. Kalau kita berbuat amal soleh, ya, balasannya sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Kalau kita berbuat zalim, balasannya pun sudah dijanjikan oleh Allah, neraka. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, maka untuk mereka adalah surga, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah mereka berbuat. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, adapun orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang ingkar, kafir, tempat diam mereka adalah neraka, kata Allah. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap mereka keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dibalikan ke dalamnya balik. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka itu, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah neraka yang kamu dustakan dulu. Inilah neraka yang kamu gak percaya dulu. Ustaz Akhrizal Yobanaiku kajinya di Surau Darul Jannah dulu. Tapi gua katanya ceramah engkau lalu. Itu nama, ada lalu Bu. Jadi kemana hidup kita akan kita bawa sesudah ini Bapak Ibu? Mau ke surga atau ke neraka? Jawabannya tak lain tak bukan adalah pada diri kita sendiri. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Itulah tadi. Jadi Bapak dan Ibu, adulo orang yang sombong di waktu Pak Ustadz berceramah di Masjid Al-Hakim tapi lawe Pak anta Pak Ustadz natali tali nan ijo nan kini nan bisu alulah aku sombong tuh Pak. Nyo mencari dunia, mencari akhirat di dunia. Nah sarugo itulah dijanjikan oleh Allah dalam surat Sajadah itu Pak Bu. Ya. Ayat 9 balik 20 itu kalau tidak salah. Nah, sesuai dengan tema kita, siapa ingin ke surga? Kalau ibu-ibu, kemana ketujuh Bu? Sarugo. Ya kemasuk sarugo. Di mana Kak sarugo itu? Di bawah telapak kaki itu. Kalau sarugo di bawah telapak kakimu, narako di bawah telapak kaki bapak, kan? Antuna kalamah di ibu. Lah, pada
anu korang payuku buah eten di gurun sari lama sarugo di iman tago narako dek parangai elo so parangai dan di dunia apa pak masuk sarugo. Nah bapak ibu, kalau ibu-ibu majelis taklim ada orang nak lagu menyanyi-nyanyi ya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jual dicari bu, jual amal. Tidak bisa dimasuki surga itu kecuali orang yang bersih. Bapak ibu, bapak mengkoba itu, lah baik tiba di rumah di pareso bapak. Arba'un haqqun 'ala Allahi la yudkhiluhumul jannah. Ado ampe golongan manusia Allah berhak tidak akan memasukkan dia ke surga. Para bu, pak, ampe tu mangko beko dipicik saja kain di rumah bapak ibu. Pareso. Lain tak kena nampak kok. Jangankan kamasuk ke dalam sarugo kecek Nabi wa yudhiquhum na'imaha. Bau surga saja dia tidak akan dapatkan kecuali nyotobat sebelum meninggal dunia. Jadi kau dapat bapak dan ibu, apalagi kini kau di penghujung Ramadan. Mulai baiklah bapak dan ibu, hidupkanlah i'tikaf. Ya, banyak-banyak kita membaca zikir istighfar. Nah, kapan perlu syahidul istighfar. Nampak tamu sekali sia orang nuna tidak kama mau disalgo, jangankan kama suak kecek Nabi. Mudminul khamri, orang yang meminum khamar dan sejenisnya. Orang nampak mabuk tu ada kama mau disalgo pak. Jangankan kama suak lain, mau salgo dak kanyo rapian do kecek Nabi. Dicali ada Nabi di waktu mi'raj bapak ibu manangih Nabi. Karajonyo di narako kurang meminum timah mendidih, manggalagak timah nanya minum. Setelah diminum hancur kulit daging dan tulang pulih kembali. Itulah Karjonyo sabanari. Bertanya Nabi awak ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah orang ini? Aikulah umat engkau hai Muhammad. Nan Karajonyo pamabuk meminum minuman yang memabukkan. Peminum khamar dan sejenisnya, termasuk sabu-sabu. Nah kajo, orang nang tidak kamasuk ke dalam sarugo, jangankan kamasuk, mambau di sarugo tidak akan bisa. Karena bedanya dong. Wakilul riba, wakilul malal yatama, orang nampak makan riba dan harato anak yatim. Tak akan mambau di sarugo. Nan ketiga orang nan tidak kamasuk ke dalam sarugo, jangankan kamasuk bau sarugo dak kanyo dapean do kecek Nabi. Orang nan durako kepada suaminya. Apa deh ibu-ibu? Orang yang durhaka kepada suami. Mudah-mudahan jemaah ibu-ibu jemaah Darul Jannah lain dak nan durako. Ya Bu ya. Kali dak Bu. Kami ada, kami tidak ada pada usul kami gaduh. Oh banyak.
Apalagi kalau suaminya lah pensiun. Dompet lah kariang, pulang lah lama, matu lah butuh, talingo lah baka, ango lah sasa, itu lah mati karena dia saya bini. Sikur dulu agak ceren baka. Bu, tak boleh. Malahan jatuh apa ustaz di mama papa. Mama ibu ayah apa? Yo kalau tidak dikarya mau dia tidak tarangan dia udah ustaz ini. Tarang gue bini nyobakan aku apa istri lu suaminya kawan. Lain mandian dan tuari mama ustaz ini. Rupanya nak sekali itu saja dibanggakan suami. Tak boleh bu. Tak kamu mau disarugo ibu do. Kau berang lah, suami pun nak kembali lain. Kau kaji kau sampai lah. Kau nak bapak dan ibu. Kau kurang paham ibu-ibu boleh bertanya ke ustaz, ke kiai, ke buya. Kau ambo dapetan di dalam kitab Mainul Mubin jilid 4. Pembahasan itu tentang munakaha. Di situ banyak karena ibu-ibu. Rupanya dicari ada Nabi di waktu Mi'raj banyak umatnya yang masuk ke neraka. Siapa bu? Pokoknya umatnya yang perempuan. Apa sebabnya ya Rasulullah? Apakah mereka tidak sholat ya Rasulullah? Sholat, puasa, berzakat, naik haji ada. Tapi apa yang memasukkannya ke neraka ya Rasulullah? Karena dia durhaka kepada suami. Contohnya lah, kau nak gaya kau lelaki berdua jodoh ketemu. Apalagi gaya kalau berdua jodoh Pak Ustaz, malu ah? Kau malu? Tak boleh aku. Tak boleh. Apa je ibu tak boleh berpisah sampai tidur tau. Dilaknat oleh Allah bila seorang istri memisahkan tidur dengan suami tanpa sebab. Dikutuk oleh Allah dan malaikat bu. Berat. Kini kuna banyak. Si nenek lalu dia cucu. Si kakek di kamar belakang jalan karaku. Tak boleh lain, tak boleh. Nanti itu dia ditanya oleh cucu mati pang le jawaban. Nek kenapa nek gak tidur sama kakek? Tak tahu ngaturin di nyuruh. Batu nek. Kalau kayak gitu bikin sinso. Sampai dikecil kalau suami bini jinso bagai bu koro-koro nyola sampi angok nyola sasa batu nyola jadi nanggai komadang mau barang di Maroko. Nah kalau kadang-kadang itu loh pak menciji apalagi kalau batu atau baca diesel kan dia kasih mau pui saya ikut kamar tu lah bukan tu ibu bu baaka itu suami awak. Jadi kalau ibu dah ingin masuk surga minta maaf kakak ya salah dia selama koda lah. Nangka ampe urang namida kama bau di sarugo adalah akhul walidai, orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Sudah kama bau di sarugo. Walaupun anak itu ahli ibadah, puasa, ndak tinggal, sholat, rajin, di samping wajib, sunat, baca Al-Quran. Untuk haji, jo umroh, jadi sabui. Tapi bapak ibu, dia sempat meneteskan air mata ayah dan ibunya. Bu pernah bapak dan ibu di waktu ambo berceramah sama ibu-ibu majelis taklim di Simpang Aru, di tapi pada kali bapak ibu manangi seorang ibu. De tapi mana aja anak aku sama Pak Ustaz. Bana ibu. Lah 3 tahun kami di lawan dandam Ustaz.
Masya Allah. Lah 3 tahun. Iya Ustaz. Dia jangan sampai tinggi mana sampai jatuh dia anak ibu bu. Kau murah hati apa di ibu menurut ke rumahnya bakponya. Lah kami coba Ustaz. Baru saja mana kepada rumahnya baru papanya turun pembantunya Pak Ustaz. Rumahnya itu di Batike Pak Ustaz. Mana ini? Nih ke bapak ibu nggak ada. Padahal dari jauh nampak anak kami itu sedang mampir kainnya Pak Ustaz. Memang bapak dan ibu tungkik panamo kayu kamat di salang ado kagunanya. Kalau dicari tanda-tanda kiamat ancuannya saja nana lutipo kini lepas. Banyak anak ini anak durako. Bagaimana lah mama pernatunya ibadah seorang anak kepada Allah. Kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk ke dalam surga, bau surga tidak akan didapat. Itu makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang lebih aku utamakan ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru nak katigo. Nak sampai abu bapak, ibu. Itu di daerah Waksiko. Apalagi di waktu ambo berceramah di panti jumbo sampai nanami di Sicincin. Oh, marato orang sepanti. Deh, tempat bahna kaji Pak Ustaz jadi di kami di panti ko Pak Ustaz. 9 bulan anak dekandung jual pasabuang anak dilahirkan Ustaz. Nyamuk saya ku ada nalaukan nasi di piring dan tigakan arupana anak kagada. Gadang anak gadang lahirkan parawat badan kutu pamimpin badan ulama. Awi kabaki minta ayu apa kabaki minta nasi kata pangani duit dia ayah jama dia dituuna. Kini kau di panti jumpo badan kami Ustaz. Yang mana tapi mana kaji Pak Ustaz jadi di kami. Barang anak ibu batuju. Masya Allah batuju ada nambah kapal seorang lahir. Tapi yang tak cik sampai ke beliau Pak Ustaz. Ada yang di Aceh, ada yang di Batam, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Australia. Orang Ustaz gak seorang tak ada nak tersentuh hatinya merawat ayah dan ibunya. Malahan sepakai anak nombor 7 memasukkan orang lainnya ke panti jumpo. Alun turun Pak Ustaz dari mimbar. Alun selesai yang mau bacakan mahkamah ini. Tagak seorang bapak. Kok bapaknya Pak Ustaz? Jadi ibu suami istri dimasukkan ke anak ibu. Iya Pak Ustaz. Masya Allah, suami istri dimasukkan di anak-anak ke panti jumpo Pak. Sedih. Nah Bapak Ibu, sabarun taubat, sabarun minta maaf. Itu makanya surga hanya didapatkan oleh orang yang suci. Dan kedua Bapak dan Ibu, kalau kita ingin masuk surga, tak lain tak bukan adalah dengan amal kita sendiri. Sebagaimana janji Allah tadi, ya ayuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kok manembak tentu jo biluru Bapak Ibu. Kok manggalih tentu pemodal. Kok nak masuk surga awak apa amaliyahnya? Ada 2 hadis Nabi Bapak Ibu. Jadilah orang yang dirindukan surga. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga menunggu 4 kedatangan.
Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Akulah amalia awak di dalam bulan Ramadan kau. Ya. Nah. Kau dapat ikonya. Sorga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Orang nan banyak membaca Al-Quran. Labara malam awak tarawih buku. Ya Pak? 20 hari. Berapa? 20-an? Ya. 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 Insyaallah malam dan terakhir 10 waktu. Labara juz tamai di awak Al-Quran. Ni nama ambu nasi jusnya Ustaz. Aku baca Al-Quran pernah ada baraginya Pak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadi orang yang dirindukan oleh surga. Siapa? Cintailah Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga Bapak Ibu, wal hafizil lisan. Orang yang bisa memelihara lidahnya. Jadi kok dapat Bapak Ibu, kalau tidak ada apa lain di penghujung Ramadan untuk mengamalkan Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu, tidak ada nak kecian lebih baik diam daripada diam, lebih baik kita berzikir. Lain dah tutu abilu bida alam Pak Ustaz, alam manari yang sakit. Kami basuruh akan dalam Ustaz manari bina nakit dah. Sahabat nanya tadi, ya, dah sempat abu mau fotokopi Bapak Ibu. Ya, tapi kalau apa Ibu ingin fotokopinya itu di Abotigaan di fotokopi di Jalan Khatib Sulaiman, Taki SPBU. Itu banyak ibu-ibu majelis taklim sudah banyak dapat. Peranan zikir dalam hidup dan kehidupan. Ya. Yang pertama kita banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 33 kali Bapak. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu 33 kali lebih baca. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 33 kali lebih baca. Dan sampai 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau bisa apalagi di dalam bulan terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan, hidupkan sholat tasbih. Nah, kalau di dalam mengerajakan sholat tasbih itu Bapak Ibu, itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sebanyak 300 kali. Nah, yang kelima, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu termasuk zikir wukuf Bapak Ibu. Malahan tadi malam di Tanah Suci beliau menelepon Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong kirimkan Pak Ustaz. Nah, zikirnya. Anak ketika zikirkan di situ Pak Ustaz. Nah, cobalah Bapak Ibu. Kebetulan beliau ketua masjid Mutmainah di Paralawe itu Bapak Ibu. Ya, beliau sedang umroh sekarang. Nah, cuma itulah Bapak dan Ibu. Ya, kita kembali. Nah, jadi orang yang banyak berzikir itulah yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang yang ditunggu kedatangannya oleh surga adalah orang yang suka bahagia Bapak Ibu.
Suko baragia kasih bangsa, suko panolong kasih miskin, panyantun ke anak yatim, apalagi anak yatim piatu. Wah, kesempatan mana dia awak kini bapak. Jadilah kita orang yang dirindukan oleh surga itu. Bagaimana kebaikan itu bapak dan ibu? Bagi bapak dan ibu yang punya anak, seorang bapak, seorang ibu sudah berupaya, malahanlah membalikan baju baru, sepatu baru untuk anak di waktu lebaran. Malahan bapak dan ibu kini lah banyak orang di mall jadi kok daripada di masjid, di musala bapak. Itulah bagi anak dan yang sudah dibelikan oleh ayah dan ibunya baju baru, sepatu baru. Jadi nanti di malam takbiran bapak ibu lanjut pakai sekali. Tapi di sela-sela suara takbir dan tahmid itu pula bapak ibu, jangan kita dengar rintihan anak yatim piatu di sini. Kini ku saja 10 terakhir itu lah mulai memandu bapak ibu. Malahan sudah ada yang bisa memandu. Teringat ayah dan ibunya. Sayangnya bapak dan ibu urang baik, kamu saji urang baik kalapangan bahari rayo. Tapi nanti anak yatim piatu bapak ibu, 2 orang kakak baradia tagak di tapi labuan. Nah, itu bola. De kawan lain tatang kuah dina hujur, kami tatang kuah dina Allah. Seandainya ayah kami masih hidup, ibu kami masih hidup, kami akan bisa bergembira kayak kawan. Laibana kami datang ke rumah orang kayu, jangankan uluran tangan kayu lagi, malahan kami diusir dicacinya. Kain buruh di hati batu datang buayo menyampan. Kami buruh yatim piatu lah datang kayu malengakkan. Jangan kita dengar ini bapak ibu. Yang lebih menakjubkan hati bapak dan ibu, orang pergi ke masjid, orang pergi ke lapangan, tapi si anak yatim piatu dia pergi ke makam ayah dan ibunya. Jangan kita dengar ini. Makanya apa harapan beliau kepada kita bapak ibu? Bukannya kanda di hati suratan Allah nabalaku, sana kasihani kami Tuhan membalih amalmu, baitu nasib diri kami ayah jomudo nalatiado, bajalan tasadun duri tiada orang maraso ibu. Jika pasuo jonan kayo kami diusir dicaci maki, baitu nasib nan menipu surat dan takdir nan ilahi. Wahai ayah dan ibu kami, orang Islam, santunilah kami Bapak, sebagaimana Bapak menyantuni anak Bapak sendiri. Sayangilah kami Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu menyayangi anak Bapak sendiri. Nambedonya Bapak dan Ibu, 3 di pondok pulau, 3 jo nenek, idu bansai pulau. Jangan kita dengar Bapak Ibu, tapi yakinlah, siapa orang yang menyantuni anak yatim piatu, surga sudah menantikan kedatangannya. Itulah orang yang dirindukan oleh surga. Pernah kisah ini terdapat pada zaman Rasulullah. Di waktu Nabi kita akan pergi khatib hari raya, menangis seorang anak melihat teman-temannya sudah bergembira. Wahai anakku, kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak akan menangis ya Rasulullah? Ayahku sudah tiada, bapakku sudah tiada, ibuku sudah tiada ya Rasulullah. Dipeluk oleh Rasulullah. Wahai nak, dibawa pulang ke rumah.
dimandikan oleh Rasulullah, dipakaikan baju yang bagus. Maukah engkau nak menjadikan aku sebagai bapakmu? Maukah engkau nak menjadikan Fatimah sebagai kakakmu? Itulah bapak dan ibu. Yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaumu fi shahri Ramadan. Orang yang betul-betul mempuasakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi bapak dan ibu, jangan awak seperti orang Batani. Orang Batani Pak Ustaz, sesudah banyak ditanam sawah nanidak nyojago lai, aye dak buat tiado, jangankan buahnya nan kabone, taulah hampo dek piangkan. Arok salibu di tanah sawah, dek manjik nyogat tubul. Jadi bapak dan ibu, bara banyaknya orang nang puaso kecek Nabi, tapi nangkanya paroleh dari puasonya tadi, au jolapa nada teknya. Karena mampu yang tidak dijago. Aduh lo dan kemalusa amal ibadah puasa Pak Ustaz. Aduh. Maaf saja Bapak Ibu, walaupun di penghujung, tapi tidak salah kita periksa. Sittatu asya' tuhbitul amal. Aduh 6 hal dan kemalusa amal itu kecek Nabi awal. Yang pertama sekali, al-istighalu bi uyubi khalqi. Sibuk selalu dengan aib orang lain. Awak berpuasa tapi babujian ada ujung. Awak berpuasa tapi membokak-bokakkan aib orang ada ujung. Tidak ada artinya awak puasa. Habis. Yang kedua, waqaswatul qalbi, kasih jua hati golek. Nandado nanatiku masih ada jua penyakitnya. Barang penyakit hati Bapak Ibu. 8. Iri, dengki, khianat, angkuh, sombong, takbur, ria, dendam. Kulinan dampunan terakhir itu namanya. Lah 20 hari awak puasa, tapi nanandam ku ada juga. Yo tetangga masih ada yang tidak tegus aku. Jodoh sana masih ada yang bakar rotan. Jipa bisa ada yang tidak bunyi bagai apa ini? Tidak ada artinya awak puasa. Nah ketiga, wahubud dunia, cinta ke dunia. Kalau awak beramal berpuasa yo, nak dipuji orang, tidak ada artinya Bapak Ibu. Sama juga memanjat karena bidangkan awak. Pucuknya cewang kalangi, ureknya cakap ke bumi, gadang batang bak togak maju. Tapi setahun tupai memanjat haram bersuruh jubuhan. Tidak kabar buah Ramadan awak. Nah kampe wakilatul hayat. Kurang rasa malu. Lah jadi Ustaz ceramah nak menewak lalu kejuo. Ada nak lalu kira. Nah, tidak pemalu. Nah, apa? Lah, nak kalimo waktu dul amal menunda-nunda amal kebaikan rusak. Baik pola bisulah, dekolah bisulah. Nan terakhir, nan kama jadi dianggap dalam ibadah adalah wazalimu la yantahi, zalim yang tidak henti-hentinya. Kalau bahasa awalnya kurang koda nama dia diajar lupa diinginan tak kalau di jagoan tapi nadinya tak jo nama manarimo do Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nah itulah kaji awak malam kini, amaliyah yang akan dilakukan ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dirindukan oleh surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.